Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kegiatan kali ini saya akan menampilkan terkait dengan kegiatan diseminasi pengabdian pasca sarjana tahun 2021 dengan judul pemanfaatan buah mangrove menjadi produk pangan bagi masyarakat di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo. Tim pengabdian pasca sarjana ini adalah Ibu Dr. Dewi Wahyuni Kabedan MSI dan Profesor Dr. Weni Musa MSI. Kedua tim pelaksana ini, Ibu Dr. Dewi Wahyuni Kabaderan MSI adalah dosen di jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo sekaligus sebagai tim pengajar di program studi Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo. Dan Ibu Profesor Dr. Weni Musa MSI adalah guru besar dan merupakan dosen di jurusan Kimia Universitas Negeri Gorontalo sekaligus menjabat sebagai Wakil Direktur 2 Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo. Baik, ini adalah penandatanganan terkait dengan surat pernyataan pengakuan produk yang telah kami hasilkan di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo, dan alhamdulillah hari ini telah hadir Ibu Asisten Ketua di ruangan Sekretaris Daerah di Kabupaten Bualemo. Jadi Ibu yang ada di samping saya ini dalam ruangan asisten ketua yang akan melakukan pandangan bersama terkait dengan produk yang telah dikerjakan oleh kelompok perempuan yang ada di Desa Bajo. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan Ibu Asisten akan merasakan produk yang telah dihasilkan oleh kelompok perempuan. Jadi ada beberapa produk yang telah dihasilkan. Yaitu adalah ini adalah Gorontalo selama ini diisi dengan kacang hijau, coklat, kemudian keju. Tetapi hari ini kami menawarkan ke semua kalian bahwa Gorontalo itu sebenarnya bisa diisi dengan buah mangrove yang terkumpul cuma. Jadi sebenarnya di Kabupaten Bualemo ini banyak sekali hutan mangrove. Yang di hutan mangrove ini banyak buahnya. Tapi setelah adanya program ini, mudah-mudahan bisa melanjutkan rasa dari masyarakat sehingga ingin tahu dan ingin terjun ke program. Ya, Cuman berapa lama prosesnya pelatihan dengan masyarakat? Ya, waktu itu pelatihannya Ibu kami dari bulan Februari. Memang kami sudah datang ke lokasi Desa Bajo dan kelompok perempuan didampingi oleh ayahanda juga. Jadi mereka melakukan produk, tetapi memang dalam pelatihannya itu Bu tidak langsung ambil buahnya kemudian langsung bisa diolah. Jadi memang ada perlakuan tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya jadi kalau buahnya seperti ini Bruguera Bu, ini Bruguera jenis Bruguera Ginot juga yang masih buah yang jatuh di lingkungan. Jadi ini dicuci bersih, setelah dicuci bersih nantinya kemudian ini kita rebus.
kulitnya kan? Iya, Nanti kulitnya. dibuka. Nanti dikupas. Kita rebus, setelah direbus nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini yang perut basahnya. Nah, perut basahnya ini bisa langsung kita isikan untuk membuat susu dari siang. Nah, kemudian kita buat olah tepung supaya bisa tahan lama produk ini. Itu kita buatkan tepungnya. Nah, tepungnya itu kita olah dari berbagai buat mie juga bisa, buat susu juga bisa, buat stick juga bisa. Jadi banyak produk yang bisa kita gunakan. Nah, alhamdulillah kemarin kelompok perempuan di sana sudah mahir mengerjakannya, sampai waktu itu mereka kirim via yang mereka coba dan alhamdulillah berhasil. Jadi harapan kami ini bisa terus dikembangkan oleh kelompok perempuan yang ada di wilayah-wilayah pesisir yang memang wilayahnya di sekitar Mangrove. Jadi Biar bisa mereka bisa diperdayagunakan. ya. Jadi bagaimana nih Bu rasanya tadi? Sama dengan kek biasa. Ya. Tidak ada bedanya. Enak. Alhamdulillah. Pada saat proses ini ada dengan melibatkan UMKM dengan pemerintah. Belum, kalau untuk yang di Bolemo belum Bu. Tapi kalau untuk wilayah Torsi aja sudah. Jadi memang awalnya kami mengembangkan produk ini waktu itu di Torsi aja tahun 2013-14. Ada juga Ibu Dokter Manin sama-sama. Tetapi kemudian juga kami kembangkan juga di Gorontalo Utara. Jadi semua wilayah-wilayah yang ada mangrove kami mulai untuk menggunakan. Ya, karena di sini juga kan Perindah. Oh iya, Bahkan mereka lebih terdaftar. Ya, kalau yang di wilayah Purwokerto sana memang sudah ada nomor TNT-nya sudah ada. Kemudian nanti yang di sini nih, makanya kami ingin pemerintah daerah mengetahui apa yang telah dilakukan di wilayah Majo maupun di Tambulo, sehingga nanti ini dijadikan sebagai salah satu produk unggulan juga di wilayah sini. Karena memang sekarang banyak proyek yang terkait dengan lingkungan yang mau tahu tujuan sebenarnya ini Bu begini, ketika mereka mengolah mangrove, kan mangrove ini semakin banyak kan mengalami kerusakan. Jadi ketika mereka mengolah mangrove ini, buahnya kan ketika mereka perlu buahnya kan berarti perlu dia ke tanamannya. Nah, jadi mereka pasti ingin menanam mangrove. Jadi motivasi mereka untuk menanam mangrove untuk mengambil buah dari mangrove tersebut. Jadi mereka ikut turut melestarikan ekosistem mangrove yang ada di wilayah mereka. Jadi itu sebenarnya harapan kami Bu terkait dengan kegiatan-kegiatan ini. Mudah-mudahan ini Pak Sekda akan segera datang. Jadi banyak kebijakan-kebijakan yang bisa diambil nanti terkait dengan kami. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya gini kalau Pak Bupati ada. Ya. Cuma memang schedule-nya padat sekali. Ya. Pak Bupati punya schedule itu Pak Bupati sudah di lokasi. Ya, ya. Saya dari bagian dari Ya, betul. Mana lagi dulu. Tadi kami bilang begini, ada pertemuan kalau itu Ada super ada kasih kecilin.
Terima kasih kami mengucapkan pada pemerintahan daerah karena alhamdulillah dari pagi-pagi kami diterima dengan baik di pakai tripod cuy. kantor bupati. Alhamdulillah hari ini kami diarahkan untuk kunjungan wakil bupati dari tempat ini dan juga dari bupati ini. Perkenalkan saya Ibu Dewi Kabajaran. Saya adalah salah satu dosen di Pasar Sarjana Universitas Gorontalo tempat Polri Pangkal. Saya didampingi langsung oleh Ibu Kapolri Pangkal di bawah Dr. Marini Sutanti. Jadi beliau adalah Kapolri dari S2 KLH lingkungan di Bulu. Nah hari ini kami memang sebenarnya jadwal dari Pak Cendra adalah terkait dengan diseminasi hasil pengabdian kami yang telah kami kerjakan di wilayah Bualemo. Di tahun 2020 kami melaksanakannya di Tabulu Selatan dan di tahun 2021 kami melaksanakannya di Desa Bajo. Jadi apa yang kami lakukan yaitu kami melakukan pelatihan kepada masyarakat yang berada di wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan hutan mangrove, dalam artian desa-desa yang memiliki hutan mangrove. Nah, apa yang kami lakukan yaitu kami memperkenalkan kepada seluruh masyarakat di wilayah pesisir bahwa ada mangrove, ada buahnya terbuang percuma dan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk menjadi produk pangan. Nah, buahnya seperti apa? Ini salah satu contoh spesies buah yang banyak sekali tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi terbuang percuma dan kami melakukan pelatihan dan mencoba nantinya dan semuanya bisa dilakukan dan mereka sudah melakukan pelatihan mencoba dan mereka sudah mempraktekkan. Hari ini kami memperkenalkannya kepada daerah agar nanti itu menjadi pengakuan bahwa ini adalah salah satu produk unggulan yang ada di wilayah Bualemo. Nah ini adalah spesies Rubora ginordia yang ketika dilakukan pengolahan ini nanti direbus, kemudian nanti hasil dari buah yang direbus ini direndam 2 kali 24 jam, kemudian hasilnya menghasilkan seperti ini. Jadi ketika ini masih basah, ini bisa diolah langsung dan juga ada yang diolah menjadi tepung. Nah, selama ini Gorontalo terkenal dengan namanya Pia Gorontalo. Kami memperkenalkan bahwa sebenarnya Pia Gorontalo bukan hanya bisa isi coklat, isi dari misis, kacang, keju, tapi hari ini kita ganti isinya tepungnya dari mangrove dan isinya juga mangrove gitu. Jadi sehingga Pia Gorontalo adalah pia khas Gorontalo yang dari mangrove. Mangrove mana? Ada itu mangrove dari Bualemo. Jadi ini yang kami perkenalkan dan alhamdulillah ini sudah menantikan dan hari ini produknya kami bawa. Dan ini ibu-ibu di sana kelompok perempuannya sebenarnya tadi kami ingin menampilkan layar bahwa ini perempuan yang ngambil mangrove, ini perempuan yang membuatnya dan ini hasilnya. Nah ini telah kita lakukan. Nah ini kami bawa. Nanti Bapak Ibu yang ada di hadir di sini bisa mencoba merasakan gimana sih rasanya kalau dari tepung mangrove kemudian dari buah mangrove, apakah sama hasilnya, apakah enak juga rasanya sama. Tadi asisten dua mengatakan ternyata sama rasanya. Tiada bedanya ketika menggunakan tepung mangrove dengan buah mangrove. Tapi yang berbeda itu adalah yang sempit itu. Yang sempit itu memang kalau agak keras, tapi dia makannya dengan kopi. Itu di kopi colo-colo. Jadi Pak Wakil Bupati, ini produk-produk kami dari kelompok perempuan Desa Bajo. Saya berharap sebenarnya ayahandanya juga hadir yang hari ini bahwa beliau tahu bahwa apa yang telah dilakukan oleh beliau bersama kelompok perempuannya hari ini sudah diperkenalkan ke pemerintah daerah. Jadi hari ini saya datang, alhamdulillah diterima dengan baik dan kami ingin ketika Pak Wakil Bupati mencoba dan merasakan dan juga ingin mewawancara kira-kira gimana sih rasanya ketika produk ini diikuti oleh beliau. Mungkin hanya itu Pak. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Ibu DPD yang hadir,
Bapak Ibu para OPD ya, sudah pasti melakukan. Yang saya hormati Ketua Kapolri KLH, Ibu Dokter dan Ibu Dokter Marini dan juga Ibu Madelan. Ibu Madelan Guri ya, yang sudah sempat ketemu dengan saya di Wonosari, juga didampingi oleh staf dari KLH UNB, Kacau. Bapak-bapak dari kepolisian. Kacau. Pertama, Lebih baik pasang di ini cuy. Lama ini mah cerita bapak ini. Kita mendapatkan sebuah keberkahan ditunggu oleh ibu-ibu dan bapak-bapak dari UNB dengan pasca sarjana di bulan prodi. Itu kan. Tentu ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami, walaupun memang tadi sudah direncanakan oleh Pak Sekda ya, pertemuannya harus jam 9. Ini memang kami berdukaan dengan ada ASN kami yang meninggal, dan setengah 2 ini memang kami sudah ada jadwal hari ini evaluasi COVID, sehingga nggak apa-apa lah, karena itu juga itu kan orang lapangan dulu ya. Saya orang lapangan, teman-teman lapangan itu kita ketemu di lapangan juga. Yang berikut tentu mohon maaf, ini kebetulan mewakili Ketua Pengadilan Negeri Lalu Nadir karena mau mengambil juga evaluasi COVID. Jadi kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu ya, dan Bapak-bapak dari pasca sarjana UNB yang telah memberikan ataupun memaparkan produk hasil olahan dari buah mangrove yang berasal dari buah lembu. Walaupun mangrove ini sebenarnya juga bukan hanya buah lembu, tapi karena saya lihat di sini sudah ada mereknya Baju, ya, mangrove Desa Baju. Saya kira ini merupakan menurut kami sebuah terobosan dari UNB yang memanfaatkan olahan yang selama ini hanya terbuang. Ya. Bagaimana disampaikan tadi oleh bahwa selama ini kita kenal kalau makan steak, makan donat, makan iya, ya pasti bahan isinya pasti kalau bukan coklat ya keju atau bahan-bahan yang selama ini bukan berasal dari daerah kita. Tapi dengan terobosan yang dilakukan oleh teman-teman di UNB, saya kira menurut kami sangat-sangat luar biasa dan bisa banyak hal yang bisa kita ambil di sini. Pertama tentu pemanfaatan bahan yang selama ini tidak terpakai. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling utama adalah meningkatkan ekonomi. Karena dengan bahan yang selama ini tidak terpakai menjadi sangat bermanfaat dan bernilai ekonomis, khususnya bagi masyarakat yang berada di pesisir yang punya mangrove. Walaupun ini bukan hanya Desa Baju saja, tetapi harapan kami dengan adanya terobosan ini, kami pemerintah daerah sangat-sangat memberi support, ya, memberi apresiasi, dan kalau perlu kita tingkatkan dalam bentuk kerjasama seperti apa. Apakah teman-teman dari UMKM bisa berkolaborasi? Lalu seperti apa bentuk kerjasamanya, kita akan rumuskan secara bersama-sama. Karena ini pasti akan mengangkat nama buah lembu khususnya Desa Baju dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu dari UMB. Yang berikut, tentu di dalam proses perjalanannya ini masih bisa kita tingkatkan baik dari sisi kemasannya, dari sisi mungkin rasanya juga tingkatkan. Dan kami Bu Dewi, kemarin kami membuka Indomart. Salah satu yang kami lakukan PKS dengan Indomart adalah Indomart wajib menyiapkan space atau tempat untuk UMKM. Jadi ini bisa langsung kita pajang di Indomart, tentu dengan adanya persyaratan-persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Indomart. Tetapi pada intinya Indomart siap. Jadi produk UMKM apa saja kita diberikan tempat untuk menjual dan tidak dibatasi.
tidak dibatasi. Ini merupakan bentuk kerjasama kami dengan Indomaret dalam rangka memberdayakan potensi yang ada khususnya UMKM. Nah berikut saya minta dari dinas teknis, ini teman saya tadi kepala dinasnya belum ada ini, Perindak. Saya kira nanti untuk lebih berikutnya saya berharap adanya kolaborasi kerjasama ataupun PKS. Kami siap mendukung mungkin dalam bentuk program, ya, asisten ini bukan asisten juga sekaligus sebagai kepala keuangan. Ini bisa kita lanjutkan dengan program kerjasama pengembangan produk ini. Tetap ibu-ibu dari ataupun bapak-bapak dan ibu dari WNG yang menjadi tim ahlinya, kami lebih kepada prakteknya. Artinya lebih kepada kita memberdayakan, memberikan dukungan kepada UMKM. Mungkin bisa saja dalam bentuk kita dukungan penyediakan peralatan, ya kan ini butuh peralatan termasuk packingnya kan butuh peralatan walaupun tidak terlalu dan saya yakin ini adalah sebuah kolaborasi nanti yang akan mengangkat ekonomi dan produk-produk yang diboleh. Yang terakhir kami menyampaikan terima kasih bapak-bapak ibu-ibu dari UNG dan bersama tim saya ada Ibu Profesor Dr. Reni Musa yang kebetulan hari ini beliau kurang sehat sehingga saya mengajak beliau untuk berada di sini. Jadi kebetulan tadi saya sudah membawa produknya dan hasilnya juga sudah merasakan kue yang telah dibuat dari buah mangrove dan kami akan mewawancarai beliau terkait dengan produk yang telah dirasakan oleh Bapak. Dijadikan menjadi kue dan kue ini telah kami rasakan memang luar biasa hasilnya. Insya Allah dengan pemberdayaan masyarakat pesisir dengan mangrove yang ada di sepanjang pesisir Teluk Tomini yang ada di Kabupaten Bualemo, khususnya yang berada di Desa Bajo, telah diproduksi menjadi kue ada 2 jenis. Kami insya Allah akan menindaklanjuti ini dan akan lebih berbicara dengan Kadis Teknis, Dinas Pemperindakop, bagaimana dengan pangan untuk lebih mengoptimalkan produk mangrove, buah mangrove yang telah dijadikan menjadi kue. Bahkan kami juga sudah memanggil Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Proklamasi RI ke-76, bagaimana kue hasil dari buah mangrove ini bisa disajikan sebagai kue pangan lokal
khususnya berasal dari pesisir, dan ini kita akan lebih masyarakatkan baik di Desa Bajo itu sendiri maupun di desa-desa yang ada di pesisir dalam rangka untuk memperkuat pertahanan ekonomi masyarakat dalam kaitan kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, agar supaya masyarakat di Kabupaten Bualemo bisa diberdayakan memanfaatkan buah mangrove yang ada di pesisir pantai, yang kurang lebih pantai kita ini pantai terpanjang ketiga di seluruh Indonesia. Setelah Bali, Lombok, baru Bualemo kurang lebih garis pantainya itu 193 km. Saya kira dari seluruh kecamatan yang ada di Bualemo, hampir semua kecamatan itu berada di pesisir, ada mangrove. Tinggal satu kecamatan yakni Wonosari yang tidak ada lautnya. Kami merasa berterima kasih atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bualemo atas program yang dilakukan oleh Prodi KLH Pengabdian pada Masyarakat yang telah memproduk buah mangrove menjadi kue. Saya kira ini luar biasa, dan insya Allah kami akan tindak lanjuti, tidak sekedar sampai di penelitian, tapi bagaimana ini bisa lebih kita akan masyarakatkan. Dan saya akan kerjasama lagi dengan dinas teknis dan yang akan memasarkan dinas pangan Kabupaten Bualemo. Kami memang sudah ada surat edaran ke seluruh OPD agar setiap acara-acara itu menghasilkan kue berbasis pangan lokal. Kita sudah meniadakan kue-kue yang modern, apalagi ini ditambah dengan dari pesisir buah mangrove, ini bisa menjadi kue yang boleh kita sajikan di berbagai acara dan momen-momen tertentu di Kabupaten Bualemo. Sekali lagi kami atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bualemo menyampaikan kepada Bapak dan Ibu para dosen yang telah melaksanakan pengabdian pada masyarakat khususnya di Desa Bajo, Kecamatan Silamuta, Kabupaten Bualemo, apalagi momennya adalah dalam rangka Hari Proklamasi dan juga memperingati Hari Kabupaten Bualemo. Sekali lagi terima kasih. Demikian, terima kasih. Satu lagi Pak, Ya. terkait dengan UMKM Ya. Kabupaten Bualemo, seperti apa pergerakan UMKM-nya Pak, terkait dengan apa untuk meningkatkan suara masyarakat. Nah, ketika ada mangrove atau buah mangrove diolah, UMKM-nya apa? Misalnya ada kelompok perempuan di sana Pak, gimana Iya. karena kebetulan kami juga mengembangkannya di Desa Tabulo dan di Desa Bajo. Ya, saya kira dua desa Lopus, Desa Bajo dan Desa Tabulo, insya Allah ini dimaksimalkan untuk pemberdayaan masyarakat buah mangrove ini, khususnya memperkuat para UMKM. Dan dalam rangka ini juga akan lebih memasyarakatkan kuliner yang ada di Bualemo, akan memanfaatkan buah mangrove, karena ini masih banyak masyarakat yang belum tahu. Nah, kami sudah merasakan ini, insya Allah best practice ini akan lebih memperkuat para UMKM, terutama para ibu-ibu yang ada di pesisir, apalagi pada dua desa yang sudah menjadi lokus baik Bajo maupun Tabulo. Kami berharap dua desa ini menjadi tempat studi tiru, tempat belajar dari desa-desa yang lain untuk lebih memanfaatkan, mengoptimalkan buah mangrove. Dan kami berharap ini juga berdampak pada UMKM yang ada di Kabupaten Bualemo, apalagi momentumnya ini sangat baik, dan pasti pihak Pemda akan memfollow up hal produk yang telah dihasilkan. Baik Pak, terima kasih atas nama Network Gorontalo, Direktur Pengasarjana dan tim pelaksana, saya dengan Kopeni dan Ibu Dr. Marina sebagai Kapolri. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas penerimaan pemerintah daerah kepada kami yang luar biasa hari ini Pak. Dari pagi sampai dengan hari ini, alhamdulillah kami diterima dengan baik, dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Ya. Iya. Jadi baik, hari ini saya berada di Desa Bajo, berada di kediaman ayahanda Desa Bajo, yaitu Bapak Sudi Budi. Dan alhamdulillah produk pangan dari buah mangrove yang telah dilatihkan ke kelompok perempuan yang ada di desa sini. Dan hari ini kami telah melakukan diseminasi terkait pengakuan produk, dan alhamdulillah hadir Bapak Bupati Bualemo tadi, kemudian Pak Sekda dan seluruh kepala-kepala dinas yang ada di Kabupaten Bualemo. Dan hari ini kami berkunjung langsung ke kediaman ayahanda karena yang punya produk adalah Desa Bajo, dan produk itu akan disampaikan bagaimana rasanya, kemudian bagaimana bentuk UMKM yang ada di sini, keberlanjutan program. Nah, itu akan kita dengarkan langsung dari ayahanda. Ya, baik ayahanda, yang pertama adalah terkait produk. Ini adalah produk dari ayah, yaitu ada pia, ada cake, ada stick, dan ada kue semprit. Nah, bagaimana ayah? Ini pia ini ayah dari tepungnya mangrove, kemudian isinya juga mangrove. Gorontalo memiliki kue khasnya yang dikenal dengan pia Gorontalo. Yang biasanya orang tahu pia Gorontalo itu isinya coklat, keju, kemudian kacang hijau. Nah, sekarang isinya adalah buah mangrove. Nah, gimana ayah rasanya tadi? Ya, ini seperti biasanya memang kalau saya juga memang doyan biasanya kalau makan kue pia. Biasanya kalau sering jalan pasti singgah di warung-warung. Namun yang ada perbedaan ya dari rasa, saya pikir dari buah mangrove itu bahannya agak berbeda dengan yang lain, sehingga memang terasa terasa bagus, terasa enak di lidah, tidak seperti yang produk-produk yang lainnya, seperti yang mungkin berbeda dengan bahan mangrove. Namun saya lihat, saya perhatikan memang ini luar biasa lah untuk kelompok yang sudah membuat kue pia, misalnya di kelompok Desa Bajo, sangat luar biasa. Untuk rasa yang jelas sangat bagus, sangat berbeda dengan yang lain, enak sekali lah, seperti itu ya. Ya, baik, terima kasih ayah. Dan sebagai pengakuan produk yang dibuat oleh kelompok perempuan Bajo, tadi Bapak Bupati, Pak Sekda, Asisten 2, dan kepala-kepala dinas sudah membuat surat pernyataan pengakuan produk. Dan hari ini ayah juga akan menandatangani terkait dengan surat pernyataan ini ayah. Jadi ini silakan ayah ditandatangani, nanti sebentar ini akan diisi oleh Ibu Amel. Nama nanti diisi. Iya. Ya, terima kasih ayah. Dan ada satu lagi ayah, bentuk kerjasama antara Prodi Pasar Sarjana, KLH, UNG ini adalah nota kerjasama antara pihak desa dan KLH, dan ini sudah tadi ditandatangani oleh Ibu Dr. Marini, dan sekarang ayah akan menandatangani di bagian sini ayah. Silakan. Dua-dua ya. Iya. Ya, baik ayah, terima kasih. Mungkin bisa ayah saya pegang satu, ayah pegang satu. Nanti ini saya serahkan ke ayah satu, ke Ibu Marini satu. Ya, baik. Terima kasih.
Terakhir Ayah, bagaimana bentuk UMKM yang ada di Desa Bajo ini terkait dengan kelompok perempuannya? Ayah mungkin bisa jelaskan sedikit ke kami, Ayah. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk UMKM itu sendiri tentunya dari Desa Bajo memang dari awal semangat kita dari pemerintah Desa Bajo itu selalu diharapkan bagaimana desa itu pastinya ada dua hal-hal yang perlu kita atur. Yang pertama terkait dengan masalah apa saja yang ada di desa, kemudian potensi apa yang ada di desa. Nah, ini kemudian yang menjadi selalu musyawarah kami setiap tahunnya ketika desa bermasalah apa solusinya. Namun melihat dari sudut pandang desa itu sendiri, bukan hanya saja persoalan masalah yang harus kita selesaikan, tetapi kita juga harus pintar melihat potensi. Nah, potensi yang ada di Desa Bajo itu sendiri, ya ini potensi hasil perikanan dan kelautan. Terus kita memiliki potensi pulau-pulau juga yang ada di depan di wilayah teritorial Desa Bajo, dan itu hampir semua pulau ini ada mangrove-nya, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini itu terjaga. Nah, kami melihat bahwa mangrove ini harus dijaga, dan buahnya ini yang saya bilang yang insya Allah akan menjadi apresiasi tersendiri buat desa, karena desa tentunya memiliki program yang selalu diamanatkan oleh Kementerian Desa bahwa satu desa itu satu produk atau one village, istilahnya one village one product. Nah, di Desa Bajo saya pikir ini akan menjadi salah satu usaha tambahan lah untuk ibu-ibu pesisir, karena suami mereka ini sering melaut, bapak-bapaknya melaut, maka dengan adanya pelatihan seperti yang kemarin, sehingga terbentuknya hasil karya mereka dalam pembuatan olahan-olahan makanan yang bahan bakunya dari mangrove itu sendiri, itu sangat kami dari pemerintah desa sangat mengapresiasi. Sehingga dalam percepatan kita tidak perlu menunggu lama, karena memang ini saya sangat tunggu-tunggu, karena desa sangat mengharapkan itu. Insya Allah nanti saya bersama nanti Badan Permusyawaratan Desa bersama nanti tokoh masyarakat ini akan mengundang khusus dari kelompok ibu pesisir yang sudah menciptakan beberapa produk yang alhamdulillah hari ini luar biasa. Saya sangat berterima kasih atas pelatihan atau bimbingan pembinaan kepada kelompok ibu pesisir yang selama ini, sehingga bisa menghasilkan produk yang menurut saya ini luar biasa, karena tidak disangka-sangka ternyata produk dari buah mangrove bisa jadi seperti yang kita lihat sekarang, dan saya sampai cicipi enak sekali rasanya. Ini saya mulai, insya Allah di perubahan nanti saya akan memberikan anggaran, nanti akan memusyawarahkan anggaran melalui nanti badan usaha milik desa. Ini akan jadi binaan ke depan, nanti ini akan menjadi salah satu kelompok yang sudah berhasil membuat adonan, membuat olahan makanan-makanan ini. Itu insya Allah kita akan jadikan satu unit usaha yang nanti di bawah naungan badan usaha milik desa. Nah, tentunya ini kami juga dari pemerintah desa bukan hanya berdiri sendiri, nanti kita juga tetap membutuhkan bantuan. Apalagi kita sudah ada kerjasama, tadi sudah menandatangani semacam MOU. Insya Allah Desa Bajo kami harapkan untuk selalu didampingi, selalu dibina. Insya Allah akan menjadi salah satu nanti produk dari Bajo akan menjadi salah satu ikon untuk daerah tentunya. Insya Allah Ibu, kami berharap dalam waktu dekat juga pada saat nanti kami akan membuat juga ada istilah ketika badan usaha milik desa nanti memberikan nanti anggaran kepada unit usaha ini, kami juga berharap nanti ada pendampingan dalam waktu dekat, sama-sama kita angkat nama
Bajo melalui produk yang ada. Mungkin selama ini kita terkenal Bajo hanya banyak penghasil ikan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya UMKM ini, insya Allah Bajo lebih melestarikan mangrove, buah mangrove, supaya ini akan menjadi menghasilkan produk pangan untuk masyarakat Desa Bajo, sehingga bisa kita pasarkan lah seperti itu. Saya pikir ini hal-hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami tetap akan melakukan koordinasi dan akan melakukan rapat tindak lanjut sesuai apa yang sudah diberikan pengakuan oleh daerah bersama tim yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah wawancara kami dengan Ayahanda Desa Bajo. Terima kasih Ayah atas kesediaan Ayah untuk menerima kami dari Pasar Sarjana. Dan Ayah, sebenarnya pengabdian ini bukan saya sendiri, tapi saya ada Ibu Profesor Dr. Weni Musa yang juga sama-sama dengan saya di dalam kegiatan ini, dan juga ada teman-teman dari LH, ada Pak Sukirwan, ada Ibu Dr. Marini, dan ada juga instruktur kami, Pak. Jadi kami punya instruktur kami adalah Ibu Jamila. Jadi beliau yang menciptakan resep ini, dan saya hanya punya ilmu terkait dengan buah mangrove-nya, kemudian kami perkenalkan dan beliau membuatkan resepnya, dan alhamdulillah resep itu dipakai oleh ibu-ibu yang ada di sini. Dan alhamdulillah ini juga sudah ada di jurnalnya Ayah. Kalau ada jurnalnya saya akan men-share ke Ayah terkait dengan apa yang telah kami publish dan kami tulis terkait dengan Bajo. Harapan kami seperti Ayah sampaikan, kegiatan ini akan terus berlanjut, dan kami berharap ini menjadi produk unggulan dari Bualemo, yaitu pia dari mangrove dan beberapa produk lainnya. Dan mungkin ini adalah nama yang kami usung, yaitu Mang Bajo. Mudah-mudahan ini Mang Bajo itu mangrove Bajo. Kami berusaha untuk mencari namanya yang cocok. Pertama kita mengusulkan Mangjo gitu, Mangjo, tapi akhirnya kami bilang buatnya jadi kira di Jawa nanti. Jadi Mang Bajo. Jadi Mang Bajo itu mangrove Bajo. Jadi ini mungkin kemasannya seperti Pak Seda bilang kemarin, nanti ada alatnya yang akan dibuat cantik, dan itu akan diberikan langsung ke kelompok perempuan yang ada di Desa Bajo. Jadi mungkin terima kasih Ayah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian kegiatan pengabdian pada masyarakat di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Sampai berjumpa di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.